Electromagnetic field. Yang pertama akan saya bahas adalah field. Field dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai medan, di mana medan ini adalah medan vektor. Karena medan yang kita sebut field adalah suatu area yang tercipta karena pengaruh gaya. Kita tahu sendiri gaya itu adalah besaran vektor, memiliki arah dan memiliki nilai. Ada dua komponen pada medan vektor, yang pertama flux, yang kedua sirkulasi. Flux adalah komponen vektor normal yang tegak lurus dengan vektor medan. Sedangkan sirkulasi adalah vektor-vektor tangensial yang memiliki arah sama dengan vektor medan tersebut. Elektromagnetik sendiri terdiri dari dua, electric field dan magnetic field. Electric field itu tercipta karena ada perbedaan muatan pada partikel. Sedangkan magnetic field terjadi karena partikel bermuatan berakselerasi. Partikel bermuatan tersebut menghasilkan electric field dan ketika mereka berakselerasi maka tercipta jugalah magnetic field. Oleh sebab itu terjadilah fenomena yang selama ini kita sebut sebagai electromagnetic field. Hukum persamaan Maxwell yang pertama. Flux medan listrik sama dengan densitas muatan per epsilon 0. Bentuk integralnya adalah integral dari medan pada bidang adalah 0 jika dia pada permukaan S. Jika di dalam, nilainya adalah Q per epsilon 0, di mana Q integral dari densitas terhadap volume. Bidang volume berarti dia adalah 3 dimensi, maka integral dari medan magnet dV sama dengan integral dari densitas dV per epsilon 0. Di mana bentuk tersebut dapat kita transformasikan ke dalam bentuk divergensi medan listrik sama dengan densitas per epsilon 0. Untuk mengetahui physical meaning dari persamaan Maxwell Kerr dari medan listrik, dapat kita gunakan persamaan 1.7, yaitu sirkulasi dari medan listrik sepanjang kurva C sama dengan perubahan terhadap waktu dari flux medan magnet yang melalui sebuah surface. Sirkulasi merupakan jumlah dari integral komponen tangensial medan listrik di sepanjang kurva. Dengan menggunakan teorema Stokes, didapatkan bahwa sirkulasi dari beberapa vektor medan listrik di sepanjang bidang yang sangat kecil merupakan komponen normal dari medan listrik terhadap surface dikalikan dengan area bidangnya. Dengan analisis teorema Gauss, didapatkan persamaan bahwa flux medan magnet melalui surface adalah integral komponen normal medan magnet terhadap suatu permukaan. Dan ketika kita kembalikan ke persamaan awal, maka kita dapatkan persamaan yang menyatakan bahwa perubahan medan magnet terhadap waktu akan menghasilkan sirkulasi dari medan listrik. Persamaan ketiga Maxwell menyatakan bahwa divergensi atau flux magnetik yang melewati suatu permukaan tertutup sama dengan 0. Pertama, mari kita bandingkan dengan analogi dari flux elektrik. Divergensi atau flux elektrik yang melewati suatu permukaan tertutup sebanding dengan besarnya muatan listrik atau densitas charge dan berbanding terbalik dengan epsilon naught. Untuk magnetika, tidak ada muatan magnetik yang analog dengan muatan listrik. Jadi, magnetic monopole tidak ada. Kalau tidak ada isolated magnetic charge, tidak akan ada medan magnet yang terpancar dari suatu titik. Jadi, flux magnetik yang melewati suatu permukaan tertutup selalu bernilai 0 karena magnetic charge tidak pernah ditemukan. Medan magnet menyerupai suatu loop yang melingkupi arus. Garis ini membentuk loop tertutup yang tidak pernah berawal dan tidak pernah berakhir, sehingga net fluxnya selalu bernilai 0. Persamaan Maxwell yang keempat dikenal juga dengan hukum Ampere-Maxwell yang berbunyi C kuadrat dikalikan curl dari B sama dengan do E per do T ditambah J per epsilon 0. Dengan menggunakan pendekatan magnetostatika, didapatkan bahwa curl dari B sama dengan J per epsilon 0 dikalikan C kuadrat. Persamaan ini disebut juga dengan hukum Ampere. Div dari curl dari B sama dengan 0, sehingga seharusnya div dari J juga sama dengan 0. Tetapi berdasarkan hukum konservasi muatan, div J tidak boleh sama dengan 0 karena div J sama dengan perubahan densitas muatan terhadap waktu. Pada hukum Maxwell yang kedua yang berbunyi curl dari E sama dengan min do B per do T, Maxwell menganalisis apakah hukum kedua ini juga berlaku sebaliknya. Dapat dilihat pada gambar ini.
Bayangkan sebuah kurva C dengan luas permukaan S1 yang dilewati kawat dengan intensitas arus J. Didapatkan bahwa curl B pada kurva C sama seperti pada hukum Ampere. Jika kita juga meninjau permukaan S2 yang terlalu jauh dari kawat, sehingga tidak ada arus yang melewatinya, curl dari B seharusnya juga sama karena tidak akan merubah medan magnetnya. Agar curlnya sama, berarti hukum Ampere tadi juga dikombinasikan dengan perubahan medan listrik terhadap waktu. Sehingga dapat disimpulkan bahwa perubahan medan magnet dihasilkan jika ada perubahan medan listrik terhadap waktu atau perubahan arus. Aplikasi dari prinsip Maxwell ini kita ambil contoh pada kasus microwave, di mana saat microwave dinyalakan timbullah medan listrik di dalam microwave yang menyebabkan adanya sirkulasi elektrik, karena gelombang dan intensitas medan listrik tersebut menyebabkan adanya sirkulasi elektrik, yang mana sirkulasi tersebut akan menyebabkan adanya magnetic flux yang berubah terhadap waktu, di mana arah magnetic flux ini tegak lurus terhadap medan listrik. Flux magnetik menyebabkan timbulnya gelombang dan medan magnet. Medan magnetik ini akan menyebabkan terjadinya perubahan flux elektrik terhadap waktu. Electric flux akan menyebabkan medan listrik lagi dan lagi, begitu terus-menerus terjadi berulang-ulang. Pada intinya, pada microwave tersebut, magnetic field is talk along with electric wave everywhere, itu di mana saja. Dan medan magnetik dan listrik saling mempengaruhi dan menciptakan satu sama lain, keduanya membentuk gelombang yang bergerak dengan kecepatan cahaya. Nah, fenomena ini disebut dengan electromagnetic wave.